Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan akademia semua. Nah, kali ini kita akan membahas kreativitas ya. Kreativitas ini ada di chapter 12 di buku saya terkait dengan judul buku Manajemen Pendidikan Era 5.0, variabel-variabel penelitian yang dikaji dalam dunia pendidikan. Ya, ini buku saya dengan Pak Zainuddin. Nah, eh, kita mulai ya. Nah, di kreativitas ini adalah merupakan kemampuan fundamental yang memungkinkan individu dan kelompok untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bermakna dalam konteks organisasi dan pengembangan diri. Kreativitas menjadi kunci ya, inovasi dan kemajuan berkelanjutan. Jadi memang kreativitas ini merupakan hal yang penting juga bagi kemajuan lembaga atau organisasi gitu ya. Nah, kreativitas ini membuat orang melihat sesuatu dengan cara yang beda gitu ya. Jadi cenderung bahasanya itu mampu melakukan sesuatu dengan lebih baik seperti contohnya begitu ya, menyimpulkan, membayangkan, melakukan sintesis, mengenali pola dan berempati. Jadi orang-orang yang kreatif itu boleh jadi merupakan pengambil keputusan yang unik gitu, berbeda dari kebanyakan orang gitu. Dan dia bisa melihat celah atau solusi gitu ya, eee, mengambil kesempatan, mengambil keuntungan gitu ya dari ide yang, bagus gitu, dari ide-ide yang baik gitu. Nah jadi, kreativitas ini mengubah, pandangan gitu ya, atau cara pikir lama yang tanda petik membuat keputusan kadang-kadang juga, orang kreatif ini tidak masuk akal, bukan masuk akal tanda petik di luar, apa namanya, nalar ya gitu, artinya berbeda gitu, ada jalan baru lah istilahnya. Ya, justru disitulah kelebihannya ketika ketika keumuman orang berpikir itu misalnya hampir sama gitu ya, semua sama sudut pandangnya. Nah, orang kreativitas alih-alih mengikuti arus seperti itu, justru sebaliknya gitu ya, justru sebaliknya. Jadi memang ini merupakan hal yang baik sekali gitu ya, yang melekat pada individu yang nantinya justru itu menjadi sebuah, potensi atau keuntungan bagi kemajuan sebuah lembaga gitu. Ya kadang, di dalam suatu rapat itu, orang-orang yang berpikir kreatif itu, apa namanya, boleh jadi melawan arus gitu ya, melawan arus atau tidak biasa gitu. Dan terbukti setelah dilaksanakan begitu ya, itu memberikan impact kepada organisasi gitu. Mungkin awalnya tidak direspon, tidak diakui gitu ya, seperti itu. Jadi memang, eee, ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan juga oleh pemimpin gitu ya. Maka harus jeli juga setiap pemimpin melihat potensi-potensi yang ada di setiap individunya, harus benar-benar mengenal. Jadi jangan sampai justru potensi yang ada pada individu ya atau setiap staf-stafnya itu tidak tergali dengan baik atau tidak ditemukan gitu ya oleh, pemimpin atau manajer sehingga itu justru tidak termanfaatkan dengan baik, tanda petik termanfaatkan untuk membangun menuju cita-cita organisasi dan lembaga begitu ya, seperti itu. Nah ini ada definisi ya, definisi kreativitas dari berbagai konsep, berbagai teori ya, dan ini merupakan sintesis gitu ya, merupakan sintesis yang nanti teman-teman kalau
Misal untuk penelitian gitu ya, variabel-variabelnya gitu ya. Boleh gitu ya menggunakan variabel kreativitas, lalu ada indikator yang sudah saya sintesiskan dari beberapa teori dan konsep. Nah, tentu ini sesuai kebutuhannya. Jikalau memang ini sudah sesuai gitu, tanda petik sesuai dengan apa kebutuhan indikator-indikatornya, ya boleh cukup langsung mengambil kuesioner yang sudah saya buat di buku ini. Kalau misalkan masih butuh pengembangan, ya boleh ditambahkan, disintesiskan beberapa teori lagi gitu ya, untuk mendapatkan eh, definisi dan indikator-indikator dari kreativitas gitu ya. Nah, ini ada definisi konseptual terkait dengan kreativitas, yaitu penerapan kemampuan mental serta keingintahuan yang dimiliki individu maupun kelompok untuk menemukan sesuatu yang baru ya. Nah, sesuatu yang baru ini apa gitu? Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu ada gagasan, ide, dan produk. Jadi, nah ini nanti di indikator kita akan bahas apa itu perbedaan gagasan dan ide gitu ya. Nah, di gagasan, ide, dan produk ini tentu ya merupakan awal langkah gitu ya. Di gagasan ini merupakan awal dan langkah untuk nantinya bisa berimpact ke lembaga gitu ya, berimpact ke organisasi gitu. Nah, eh, ini disarikan dari beberapa sintesis ya, dari beberapa ahli. Kalau misalkan teman-teman melihat di situ ada Jeffrey Melo gitu, ada Robert Konopasky gitu ya, lalu ada Gianni Van Savick, lalu ada Mattheson, Gregory Jesves juga, lalu ada Kinnicky and Krittner, Mumford, lalu ada Gustav van Fredlutans gitu ya. Nah, ini adalah para ahli yang sudah meneliti terkait dengan kreativitas. Jadi ini nanti tinggal teman-teman adaptasi saja ya terkait dengan nanti memang variabel penelitiannya terkait dengan kreativitas gitu ya. Nah, apa bedanya ini? Di sini kan ada indikator nih. Nah, sehingga ditemukan indikator atau nanti untuk mengukur ya, mengukur kreativitas itu ada 4 di sini ya. Ada membuat gagasan gitu ya. Ada membuat gagasan, lalu ada memodifikasi sesuatu, lalu ada menemukan ide baru, lalu menciptakan hal baru. Nah, di membuat gagasan dan menemukan ide baru kita coba satukan ya. Ada kemampuan menghasilkan konsep dan pemikiran baru ya di gagasan. Lalu di menemukan ide baru, mengidentifikasi peluang dan solusi inovatif gitu ya. Ini kan hampir sama ya kalau misalkan teman-teman lihat ya, apa perbedaannya ya antara membuat gagasan dan ide baru. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau teman-teman nanti cermati gitu ya dari beberapa kata dasar, definisi gitu ya. Nah, gagasan ini sebenarnya lebih dianggap komunikatif gitu ya. Jadi dia tanda petik hasil pemikiran ya, hasil pemikiran yang disampaikan gitu. Jadi sudah diramu ya, sudah diramu. Nah, sedangkan kalau ide itu merupakan dasar. Jadi dia cenderung merujuk ke seperti konsep dasar gitu ya, cita-cita atau cetusan awal. Jadi kalau teman-teman melihat kayak gambar Einstein gitu, aha. Nah, aha itu adalah ide. Jadi idenya sudah ada. Nah, ide itu berlanjut ke gagasan. Jadi ketika sudah ada aha gitu kan, misalkan menemukan suatu ide, nah dilanjutkan dengan bagaimana meramu, bagaimana
melaksanakan ide tersebut, nah itu merupakan gagasan. Jadi artinya gagasan itu sudah siap untuk disampaikan. Jadi bukan lagi di tahap satu ya, bahasa tahap satu lah, saya analogikan tahap satu, masih menemukan ide. Nah, di gagasan ini merupakan tahap 2 dan 3 bisa ya. Jadi proses bagaimana merancang, bagaimana meramu konsep, bagaimana meramu strategi, bagaimana menjadikan ide ini terlaksana gitu, ide ini terwujudkan gitu. Nah, itu merupakan gagasan. Jadi lebih tinggi tingkatannya kan, kalau misalkan dalam tingkat berpikir kan mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 gitu ya. Kalau di taksonomi Bloom itu kan ada itu. Jadi mulai C1 terkait dengan pemahaman, C2 mulai dari maaf, C1 mulai dari pengetahuan, C2 dari pemahaman, C3 itu adalah aplikasi gitu ya. C4 itu analisis, sintesis. Lalu ada yang terbaru itu Crowdwell itu create ya, menciptakan. Nah, di gagasan itu sudah masuk C2 dan C3. Jadi sudah masuk ke pemahaman dan proses pelaksanaan gitu ya posisinya. Seperti itu. Ini memang berbeda ya teman-temannya. Ini teman-teman mudah-mudahan tidak bingung lagi ketika saya sudah menjelaskan secara sederhana terkait dengan ide dan gagasan gitu ya. Lalu memodifikasi sesuatu ya, mengubah dan menyempurnakan yang sudah ada. Jadi ya namanya juga modifikasi ya. Jadi ke arah yang lebih baik gitu, merubahnya ke arah yang lebih baik itu tanda petik kalau dia mau organisasi, mulai dari visi misi ya gitu ya, strategi ya, model-model misalkan model-model pelaksanaan gitu ya di dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, itu dievaluasi gitu, baik itu benda juga produk gitu ya posisinya. Itu semua dimodifikasi dengan kreativitas ini. Itu kan banyak sekarang tuh ya, juga orang-orang kreatif yang memodifikasi baik dia individu gitu kelompok atau lembaga gitu. Itu ya memang based on individu gitu ya, seperti itu. Lalu ada menciptakan hal baru. Nah, menciptakan hal baru ini posisinya ya mewujudkan produk atau karya yang orisinil. Jadi berbeda dari yang lain gitu ya. Orisinil ini asli, boleh dikatakan berbeda dari yang lain gitu. Ada sebuah hal yang baru yang ini justru lebih baik gitu ya, lebih baik gitu, bisa seperti itu. Jadi memang di indikator menciptakan hal baru ini sebuah terobosan ya, boleh dikatakan sebuah terobosan. Maka lagi-lagi ini juga menjadi peran penting manajer dan pemimpin atau leader di sebuah lembaga atau organisasi bisa melihat potensi individunya gitu ya, staff-staffnya. Nah, ketika menemukan itu tinggal pilihannya adalah tinggal mau melaksanakan atau ya sudah biarkan saja. Nah, itu yang menjadi poin dasar bagaimana nanti sebuah lembaga atau organisasi itu maju atau tidak gitu, stuck berjalan di tempat atau leading gitu ya, bisa bersaing dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang boleh jadi bergerak di bidang yang sama gitu ya. Seperti itu ya teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.